Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami taati, serta teman-temanku hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hanya dengan izinnya saat ini kita dapat memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sehat walafiat. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Tata Tiara Azizah dari kelas 7E, akan menyampaikan tausiah dengan judul Rendah Hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati atau biasa disebut tawadu adalah tidak sombong, yaitu sikap tidak merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bersikap rendah hati. Rendah hati merupakan akhlak yang mulia sekaligus terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma naqasat shadaqatun mimmalin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidak mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah selain kehormatan kepada orang tersebut. Dan tidak seorang yang bertawadhu secara ikhlas karena Allah semata, melainkan dimuliakanlah ia oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Orang yang rendah hati tidak suka menunjukkan kelebihannya pada orang lain. Walaupun ia pandai, walaupun ia tampan, walaupun ia kaya, ia tidak memamerkan hal tersebut. Apabila ada orang yang memujinya, maka ia mengucap terima kasih. Dan apabila ada orang yang mencelanya, maka ia terima dengan jiwa besar dan penuh kesabaran. Mengapa ia melakukan hal itu? Karena ia yakin bahwa Allah lah yang memberikan itu semua kepadanya. Ia tidak berusaha menunjukkan kelebihan atau sifat-sifat baiknya, karena ia hanya mengharapkan balasan untuk segala yang ia lakukan hanya dari Allah. Orang yang rendah hati bertindak dalam kesederhanaan. Sikap rendah hati ini ada dalam firman Allah pada surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka menjawab dengan kata-kata yang mengandung salam. Hadirin rahimakumullah. Kebalikan dari rendah hati adalah sombong. Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Maka dari itu kita disuruh untuk berperilaku rendah hati, karena rendah hati merupakan akhlak terpuji dan disukai oleh Allah.
Allah tidak menyukai orang yang bersikap sombong, karena sombong termasuk akhlak yang tercela. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah kamu sekali-kali berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, karena sekali-kali kamu tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hari kiamat nanti, orang-orang yang sombong akan digiring seperti semut-semut kecil yang menyerupai laki-laki yang diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka akan digiring menuju neraka jahanam dan menuju tahanan jahanam yang diliputi api yang panas, dan akan diberi minum dengan saripati kotoran penghuni neraka yang membusuk. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya berperilaku sombong sangat merugikan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang berlaku sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan katakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, karena itu seburuk-buruknya tempat bagi orang yang berlaku sombong. Quran Surah Ghafir ayat 76. Hadirin rahimakumullah, demikianlah betapa sangat Allah membenci sikap sombong ini. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk bersikap sombong. Barang siapa yang bersikap rendah hati, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa yang bersikap sombong, maka Allah akan merendahkannya. Maka dari itu, kita harus merenungi diri kita sendiri. Apakah kita pantas untuk sombong? Bukankah semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini akan kembali kepadanya? Lantas, apa yang harus kita sombongkan? Hadirin rahimakumullah, demikianlah keutamaan sikap rendah hati ini, dan betapa ruginya orang-orang yang sombong. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.